Tes 1 2. Iya, tes 1 2 3 3 2 1. Mereka lupa tadi kalau ada pembicara kali itu ya. Jadi saya tidak disiapin mic ya. Haleluya. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi perempuan Kanaan yang percaya, makanya ditekankan di judulnya perempuan Kanaan yang percaya, karena orang Kanaan itu tidak percaya. Tapi kalau ada Kanaan yang percaya, itu berarti dahsyat dan luar biasa. Ayat 21 kita baca bersama. Firman Tuhan berkata di sana, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Dia bilang apa? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena apa? Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, ayat 23 berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia bilang apa? Tetapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara perhatikan di sini wanita yang luar biasa, iman yang luar biasa. Jadi ketika wanita ini mendengar Yesus datang ke daerah itu di Tirus dan Sidon, ya maka perempuan ini datang kepada Yesus. Lalu dia berseru. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena ternyata anak perempuannya kerasukan setan. Saya membawa kita semua, coba kita membayangkan kita punya anak perempuan, lalu anak perempuan itu kerasukan. Yang namanya kerasukan itu nggak 1-2 hari. Ya, kalau tidak ditangani kerasukan setan, maka itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lalu pada akhirnya kalau dibawa ke dokter, maka dokter bilang dia kena sakit jiwa alias gila. Melayani anak yang kerasukan setan itu sangat tidak enak. Tetapi kenapa perempuan ini mendengar Yesus dia datang? Saya percaya perempuan ini pasti sudah mendengar tentang Yesus ini, sudah berjalan berkeliling dan dia membuat banyak mujizat. Ayat firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan drama Korea. Di sini ada ibu-ibu yang terikat drama Korea? Tidak ada ya? Nonton boleh, terikat jangan. Apalagi nonton drama Korea sambil nangis, bercucuran air mata, pret. Iya, kayak gitu saja dijiwai loh ya. Ada loh orang-orang anak Tuhan tuh datang bertamu ke rumah orang. Astaga, dia bertamu di rumah yang nggak ada TV. Bu, bisa nggak ke tetangga ya? Saya mau numpang nonton drama Korea. Aduh, kalau ada orang kayak begitu mas, saya doakan pelepasan ya. Baptis ulang, rendam 20 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ya, dan wanita ini mendengar tentang Yesus. Saya yakin dia itu udah putus asa, mungkin mencari jalan supaya anaknya ini bisa dilepaskan. Kalau ada anak yang kerasukan setan dibawa ke dukun, mungkin bisa 1-2 hari. Tapi dia akan ngajak setan yang lebih jahat. Ya, nggak tunggu berapa lama pasti anak itu akan lebih gila lagi kerasukannya. Saya berdoa Bapak ibu-ibu di sini semua menjadi ibu yang luar biasa, ya, dipersiapkan Tuhan di akhir zaman. Ibu-ibu di sini akan menjadi ibu-ibu yang akan melayani jiwa-jiwa. Tepuk tangan buat ibu-ibu sendiri. Tepuk tangan buat dirimu sendiri nih. Ya, supaya apa? Nanti kalau ada temennya, anaknya kerasukan, ibu-ibu yang datang layani, amin. Lah kok malah menertawakan diri sendiri? Bilang amin dong. Ya, setan itu takut sama orang yang hidup kudus. Selama kita berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, tidak usah takut. Tapi kalau ada dosa, jangan coba-coba dekat-dekat setan. Karena setan itu tahu. Dulu saya punya teman, kita layani doa pelepasan, dia datang.
Ya, begitu datang dia ikut-ikut nengking dalam nama Yesus. Setannya bilang, kamu tuh temenku loh. Kamu nggak usah tengking saya, kita berteman loh. Malu nggak? Malu. Di alam roh, setan itu bisa mengetahui hidup kita, dia bisa lihat kita. Makanya percuma di gereja nyanyi hebat, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Padahal di rumah, setan tahu. Setan bilang biarin aja di gereja nyanyi dia terbang tinggi bagai raja wali. Nanti pulang, kayak emprit. Ya, jadi ingat. Makanya kenapa saya selalu menjaga hidup dalam kekudusan, karena kitab Ibrani berkata di sekeliling kita tuh banyak saksi. Saksi yang pertama Tuhan, saksi yang kedua malaikat, saksi yang ketiga setan. Jadi percuma kita hebat di mimbar, ya sebagai pengkhotbah, WL, singers, pemusik, engkau di sini itu tidak ada dampak apa-apa. Kalau engkau tidak bertobat dan hidup kudus, justru jadi bulan-bulanannya setan. Setan bilang biarin aja dia khotbah, biarin aja dia WL, singer, pret, pulang bersinah. Temennya malah bisa jadi lebih setan dari. Ya, kita ganti temanya setan saja ya. Ini kenapa larinya ke setan-setan terus ya? Berarti banyak setannya ini. Ya, jangan takut ya. Ini karena lagi membahas perempuan nih kerasukan setan. Tapi kayaknya zaman sekarang udah jarang orang kerasukan ya. Jarang nggak ibu-ibu? Jarang, di gereja aja jarang sekarang orang kerasukan. Ya, kenapa? Setan bilang nggak usah ganggu. Kita nggak usah ganggu mereka, biarin aja. Kenapa? Karena dagingnya lebih setan dari setan. Setan udah nggak ganggu orang sekarang, makanya nggak pernah lagi ada orang kerasukan kan. Ya, apalagi di kota besar. Kalau di kota-kota kecil, di desa masih ada. Nih mic saya nggak usah dinaikin turunin lagi deh ya. Ngaung-ngaung terus sudah bagus tadi ya. Yang penting suara saya sudah kedengeran. Ya, jadi tolong soundman dengar khotbah saya aja ya. Nanti saya tahu wak terus ya. Kita terganggu ya. Nanti jangan jadi setan lagi di belakang situ ya. Ya, jadi setan zaman now itu ya sudah bukan lagi setan yang bentuk setan, kuntilanak. Kan saya sering bilang kan, kuntilanak bilang, saya sama orang Kristen maaf ya lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Sementara wanita Kristen bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak saya itu bingung, yang setan Eka apa Y? Apalagi banyak pelakor zaman now. Ya, itu lebih setan dari setan sih ya. Kuntilanak bilang tuh lebih gila dari kita, rebut suami orang. Kuntilanak nggak ada yang rebut suami orang. Di sini nggak ada kan? Kalau ada kita baptis ulang. Ini rendahnya 30 menit kalian begini. Ya, mati memang, tubuhnya binasa, jiwanya selamat. Mending kan begitu daripada lu hidup jadi batu sandungan, mending mati aja. Siapa suruh undang saya? Tapi jangan samakan saya sama Bunda Korla. Ada orang bilang sekarang tuh buka TikTok isinya Debbie Basir Korla, Debbie Basir Korla. Bertobat ya, enggak. Jadi kita kembali ke firman, bukan laptop. Perempuan Kanaan ini datang karena dia punya iman. Dia mendengar tentang Yesus. Dia dengar Yesus datang, dia orang Kanaan. Lalu dia pergi mencari Yesus. Alkitab berkata ketika dia ketemu Yesus, dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Waktu dia ketemu Yesus, dia curahkan isi hati, apa yang dia alami, dia ceritakan kepada Yesus. Ibu-ibu, ketika engkau ada masalah, jangan cari temenmu, jangan cari sahabatmu, jangan cari keluargamu, jangan cari tetanggamu untuk curhat. Katakan, tapi cari kenceng kalau Tuhan. Padahal ya ada masalah, curhatnya ke siapa? Bertobat loh. Saya menyampaikan ini serius. Nggak usah curhat-curhat sama mertua, sama ipar, sama siapa. Diam-diam aja curhat di kaki Tuhan. Yang pertama kali harus kita cari adalah siapa? Tuhan. Jangan cari manusia, engkau akan kecewa. Engkau curhat ke saudaramu, belum tentu dia belain engkau. Ya, engkau curhat ke temenmu jadi bahan gosip. Habis kau curhat, temenmu chatting temenmu yang lain. Hehehe. Halo Cin. Iya Chan. Jadi Sin Chan.
Ya, lu tahu nggak si ini barusan curhat tahu sama gua suaminya selingkuh. Pengalaman pribadi ya. Saya mau ajarin wanita-wanita supaya engkau jadi kuat. Nggak usah curhat sama manusia. Ya, jangan curhat sama orang siapapun itu. Curhat di kaki Tuhan. Karena kita curhat sama orang bisa jadi bahan gosip. Ya, yang ada dia pura-pura sabar ya Cin, aku ngerti kok. Abis itu dia ketawa. Dia jadiin gosip semua masalah kita. Ya, yang tadinya kita ceritanya, maka dia bilang ya, aku ceritanya apa tuh? Aku ceritanya cabe jadi sambal terasi. Ditambahi kecap, ditambahi bawang, ditambahi tomat. Yang diceritain cabe sampai di sana jadi sambal terasi. Ya, balado. Ini kan sudah aneh. Makanya yang pertama, wanita yang kuat itu nggak usah curhat. Ya, cerita sama Tuhan saja. Saya dan suami itu kita nggak punya teman baik, sahabat baik itu nggak ada. Yang ada itu sahabat baik saya suami. Sahabat baik suami saya itu ya saya. Asik dong. Maka jangan salah pilih. Ya, supaya tidak menderita. Lalu ada ibu-ibu yang bilang, tapi suami saya nggak bisa dijadiin sahabat. Itu nasibmu. Siapa suruh kau pilih itu ya. Nggak apa-apa, didoakan pasti bisa berubah. Ya, jadi saya kalau mau curhat masalah saya ke suami saya. Tapi mungkin ada yang bertanya, lah saya ini masalah saya dengan suami bagaimana Bu? Curhat ke Tuhan. Ya, curhat ke Tuhan. Saya sekarang makin belajar untuk tidak mempercayai semua orang. Karena Alkitab bilang memang manusia itu pasti kecewa sebaik apapun dia. Jadi ketika ada manusia juga mengecewakan saya, ya saya sudah tidak kecewa karena memang Alkitab bilang dia pasti mengecewakan. Jadi oh ya udah nggak apa-apa, memang manusia mengecewakan, nggak usah kepahitan, nggak usah baper. Apalagi koper. Ya, baper itu apa? Bawa perasaan. Koper korban perasaan. Nanti jadinya bagasi. Bahagia nggak, sedih iya. Jadi no baper, no koper, no bagasi ya. Wanita ini punya masalah yang berat, anak perempuannya kerasukan, dia datang mencari Yesus ya. Lalu dia berseru kepada Yesus, kasihanilah aku. Kenapa dia mencari Yesus dan kenapa dia berseru kepada Yesus? Karena dia percaya hanya Yesus yang sanggup menjawab semua pergumulannya. Ketika kita percaya sungguh pada Tuhan, kita nggak butuh lagi yang lain. Cuma Tuhan yang kita butuhkan. Mana sih orang tua bisa bela kita? Sampai di mana saudara? Cari Tuhan. Tadi ada seorang ibu telepon, Bu, suami saya selingkuh Bu. Terus bertahun-tahun saya tungguin, saya doakan seperti yang ibu ngomong. Terus akhirnya balik ke rumah Bu. Terus disusul sama selingkuhannya ke rumah saya. Terus ibu bikinin kopi, kasih sianida nggak? Enggak Bu, saya berusaha untuk sabar dan mengasihi. Dibujuk sama selingkuhannya, suami saya ikut lagi, dia pergi. Jadi ibu sekarang maunya apa? Saya nasihatin dia nggak mau denger, ya nggak mungkin denger, orang lagi selingkuh gitu nggak ada yang dia denger. Terus ibu sekarang maunya apa? Ya cerai nggak boleh kan Bu Debi? Nggak boleh. Terus ibu sekarang mau ngapa? Makanya saya mau tanya sama Bu Debi, saya harus ngapa? Saya ini kadang-kadang bingung saudara. Orang itu datang sama saya tanya mau harus ngapa, mau gimana, mau apa. Ada lagi Bu, saya mau berbagi Bu. Saya udah senang berbagi apa? Pergumulan. Nggak usah, saya sudah banyak. Kamu kasih yang butuh aja ya. Kalau sama saya bagi duit aja, jangan bagi pergumulan. Hello. Capcay nggak saudara? Tapi ya itu sudah tugas saya harus menerima, harus angkat telepon, harus balas. Iya Bu, jadi sekarang ibu doa buat suami. Sudah Bu, selama ini doanya apa? Jamah suamiku supaya bertobat. Ganti doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Begitu Bu, iya. Nggak apa-apa, saya yang jamin. Emang nggak apa-apa kita berdoa supaya Tuhan hajar suami kita? Nggak apa-apa Bu, karena Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Semoga suami ibu masih dikasihi Tuhan, jadi masih pantas untuk dihajar. Kalau sudah tidak dikasih, tidak dihajar lagi Bu, langsung mati. Iya benar, itu benar. Makanya ada bapak-bapak telepon saya, Bu Debi ya, iya pendeta macam apa kau? Saya bilang kenapa Pak? Ibu ajarin istri saya berdoa supaya hajar suamiku gitu. Iya kenapa Pak? Lah iya pendeta macam apa ngajari jemaat kayak gitu? Saya bilang maaf ya Bapak, kegeeran ya Pak.
Bapak tahu nggak, Tuhan itu di depan masih ada kursi kosong nih di samping saya. Nanti saya suruh doa syafaat. Yang datang telat di depan saya sini ada kursi kosong, nggak apa-apa. Malah duduk dekat saya loh. Iya, puji Tuhan loh, nggak dapat tempat loh, penuh loh. Nggak apa-apa, ini ada kursi nih 2, 4, 6, 8, ini banyak ya di depan, nggak apa-apa ya. Saudara, saya bilang sama Bapak itu, Pak, jangan GR kau Pak, ya. Tuhan itu tidak menghajar semua orang. Baca Alkitab. Alkitab berkata, Tuhan menyesah orang, menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dianggap anak, dihajar sama Tuhan. Kalau enggak, Bapak lagi selingkuh di hotel, mati lu serangan jantung. Teleponnya langsung putus. Nit. Ngerti kebenaran. Jadi gitu ya Bu Debi. Iya, kalau sudah bertahun-tahun ibu doa supaya dia bertobat, nggak tobat-tobat, doa gitu aja. Tuhan, aku serahkan dia ke tanganmu, hajar dengan caramu. Ya, nanti kalau diajar dengan cara Tuhan, dia pasti bertobat. Ya, tapi mudah-mudahan sih suami ibu masih dikasihi Tuhan. Karena kalau masih dikasihi pasti dihajar, kalau enggak. Tapi ibu jangan cari-cari saya. Ibu datang sama Tuhan berdoa ya. Saya hanya memberitahu, ya pasti ujung-ujungnya saya bilang berdoa Bu. Ya, karena saya juga nggak bisa apa-apa. Ada lagi Bu, saya kasih ya nomor telepon istri saya. Ibu tolong telepon istri saya ya Bu ya, supaya istri saya bertobat. Oh saya nggak mau Pak. Suruh istri Bapak telepon saya, kasih nomor HP saya ke dia. Kenapa ibu nggak mau layani istri saya? Tiba-tiba saya telepon istri Bapak, dia tanya, lu pendeta kepo amat ya? Kenapa lu main gila sama suami saya? Sekarang tuh serba salah saudaranya. Saya bilang enggak, saya hanya melayani orang yang menghubungi saya. Kalau nggak menghubungi saya nggak mau layani, nanti jadi masalah. Ya, kenapa perempuan ini mencari Yesus? Karena dia percaya hanya Yesus yang sanggup. Jangan cari pendeta. Tidak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat. Amin. Gak usah cari pendeta, cari Tuhan. Jangan cari pendeta. Pendeta juga gak bisa bikin apa-apa. Ayat ini berkata, ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak dengan bahasa kasar. Nih orang berisik, tahu nggak? Berisik lu, teriak-teriak. Orang terganggu ya. Bayangkan Yesus jalan sama murid-muridnya. Yesus, kasihani aku anak Daud, anakku perempuan kerasukan, tolong aku Tuhan. Muridnya bilang berisik lu. Dan yang lebih kasihan lagi, Alkitab berkata Yesus tidak menjawab. Yesus nggak gubris no dia. Berapa banyak sering kali kita berkata, aku sudah berdoa Bu, saya sudah puasa Bu, saya sudah berseru kepada Tuhan, tapi mana sampai hari ini Tuhan tidak menjawab saya. Ibu-ibu, Tuhan itu tahu setiap masalah, tanamkan di hati kita. Setiap masalah itu ada time limit. Tidak ada ujian yang tidak ada time limit. Emang gila ya guru kalau ngasih ujian, anak-anak ujian matematika waktunya seumur hidup. Nggak ada kan? Dikasih tahu kan, hari ini kita ujian bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia waktunya 1,5 jam. Selesai nggak selesai kumpul soalnya. Untuk matematika karena sulit 2,5 jam. Makin sulit masalahmu, makin lama time limitnya, tapi makin besar kemuliaannya. Amin. Percaya saudara. Jadi ndak usah rempong kalau orang bertanya, Tuhan kok belum jawab Bu, kenapa Tuhan ndak jawab doa saya? Saya bilang saya bukan Tuhan, tapi yang saya tahu bagaimana caramu berespon. Sebagaimana cara kita berespon dalam setiap masalah, secepat itu jugalah Tuhan menjawab. Makanya saya selalu berkata, kalau ada masalah jangan cepat-cepat minta jalan keluar. Tanya Tuhan, apa maksudmu di balik masalah ini? Kadang-kadang memang Yesus tidak menjawab. Kita belum lihat jawaban. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, kenapa nggak ada jawaban? Saya ingat waktu saya mau diusir dari rumah, ya saya jadi Kristen, lalu papi saya marah, saya mau dibunuh waktu itu. Saya cerita sama sepupu saya ini juga dulu Muslim, dia terima Yesus. Lalu papinya dengar, kamu mau jadi Kristen? Iya, silakan. Papi nggak bayar uang kuliahmu, kamu bayar sendiri. Suruh Yesusmu yang bayar uang kuliahmu. Lalu dia doa puasa, Tuhan, dia dikasih ayat, hati papiku itu seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Dia puasa 3 hari, dijawab doanya.
Langsung papinya datang ngomong, bener kamu mau jadi Kristen? Iya pap. Ya udah, satu syaratnya ya. Apa? Jangan pernah balik lagi ke agamamu. Kamu menikah cari laki-laki Kristen, kamu dikubur dengan cara Kristen. Karena agama itu bukan untuk main-main. Yes banget gak jawabannya? Yes banget tuh, tokjer tenan itu ya, kalau orang Solo bilang. Tenan itu pas langsung 3 hari toh. Jadi waktu saya bergumul dengan papi saya, diajari saya, Dep, doa. Ayatnya ini loh, pegang ini ayat. Ya, hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Saya doa puasa ya iya. Doa puasa 1 hari saya perkatakan dalam nama Yesus. 2 hari, 3 hari, dia kan cuma 3 hari sudah dijawab. Saya tunggu 3 hari, pasti hari ini dijawab. Lewat 4 hari, lewat 5 hari, lewat 1 bulan, lewat. Saya mulai tetap doa yang sama dengan ayat yang sama, saya tambah. Kalau hati ditolong, maka saya juga. Kan kita begitu ya. 2 bulan lewat, nggak dijawab. 3 bulan nggak dijawab. Akhirnya 3 bulan lewat. Papi saya panggil saya, sini kamu. Haleluya, akhirnya dijawab. Lebih lama saya doanya, lebih galak saya papinya, lebih berat saya tekanannya. Saya nggak boleh makan di meja makan, suruh makan sama pembantu di belakang. Karena dia bilang kamu tuh setan di rumah ini. Saya dipanggil, sini kamu benar mau jadi Kristen? Nah, angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya bilang, Tuhan, doanya lebih lama saya, lebih berat saya pergumulannya. Kenapa jawabannya beda? Enak banget dia jawabannya. Kamu mau jadi Kristen? Nah, satu ya, cari jodoh orang Kristen, nikah sama orang Kristen, dikubur kamu mati secara Kristen. Itu kan enak banget ya. Saya, kamu mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya waktu itu bertanya, Tuhan, kenapa beda jawabannya? Tapi saya baru mengerti sekarang. Ya, Tuhan itu setia dan adil. Dan dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Tuhan tahu sepupu saya tidak akan mampu menjalani seperti yang saya jalani. Karena dia tahu saya mampu, Tuhan tahu saya kuat, Tuhan izinkan. Waktu itu saya bertanya, kenapa Tuhan engkau tidak jamah hati papi saya saja dan berkata, oke Debbie, kamu pindah agama, kamu cari suami Kristen, kamu tetap tinggal di rumah. Waktu itu saya terus bertanya. Hari ini saya bilang, Tuhan, untung saat itu saya diusir. Kalau saya tidak diusir, saya nggak ketemu ibu-ibu hari ini. Saya nggak jadi YouTuber. Amin. Loh iya, kenapa? Semakin berat persoalan yang kau hadapi, itu akan membentuk imanmu semakin luar biasa. Gak apa-apa dicuekin Tuhan, gak apa-apa. 3 hari dia udah dijawab. Bukan karena dia lebih berkuasa. Kalau engkau melihat kenapa ya orang itu sudah dijawab, dengar baik. Bukan karena orang itu lebih berkuasa, doanya tokjer. Tapi Tuhan punya waktu masing-masing untuk kita. Bahkan bukan cuma itu saudara, Yesus tidak menjawab dia, Yesus cuekin dia. Bukan hanya itu, murid-muridnya karena lihat Yesus gak gubris, mereka bilang, Tuhan usir dia. Dia tuh berisik, teriak-teriak saja sama kita dari tadi. Seringkali engkau sudah punya pergumulan, engkau bergumul, engkau mengalami penolakan. Amin. Ya, ada ibu datang kepada saya, Bu, saya berdoa buat suami saya, Bu, dia gak mau bertobat. Di saat saya berdoa, saya berpuasa, anak-anak malah membenci saya. Mereka berkata kepada saya, Mama itu gak usah sok rohani ya, terlalu rohani ya. Sekarang tuh apa-apa kok rohani, apa-apa rohani. Saya bilang gak apa-apa Bu, jalani aja terus Bu. Ya, dia berdoa, suaminya gak berhenti-berhenti merokok, suaminya gak bertobat. 1 kali, akhirnya suaminya batuk-batuk, saudara sakit, bawa lari ke rumah sakit. Dokter bilang, Bapak ini tanda-tanda kena serangan jantung. Jadi saudara, istrinya sudah tidak berdoa karena apa? Dokter yang suruh dia berhenti rokok. Akhirnya dia berhenti rokok, tapi itu jawaban doa. Tapi dia ditolak semua orang. Seringkali kita akan sudah mengalami masalah, dapat penolakan, difitnah, dihina, diomongin gini. Berapa banyak ibu-ibu yang datang kepada saya berdoa buat suami saya yang selingkuh, tapi keluarganya menyalahkan saya, semua orang menyalahkan saya.
Dari keluarganya bilang, itu pasti lu karena lu gak bisa jadi istri yang becus. Keluarga saya ngomong, goblok lu, udah suami selingkuh lu doain lagi, tinggalin aja, cerai. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Ada orang-orang yang akan melakukan penolakan ketika kita belajar percaya dan beriman. Itu yang dialami oleh wanita ini. Yesus bahkan tidak menjawab dia, bahkan murid-muridnya bilang, usir dia, berisik dia tuh. Makanya kita jadi wanita jangan baper. Amin. Jalani hidup ini dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Gak usah peduli orang mau ngomong apa, gak usah didengar. Ya saya ini kalau mau dengar fitnahan orang, aduh kayaknya saya mungkin sudah gak bisa berdiri hari ini. Tapi saya tahu di dunia ini, ya bukan hanya ada fans, tapi ada haters. Dan itu memang wajar, ya. Karena kita gak akan bisa memaksa semua orang mencintai kita, menyukai kita. Ada orang-orang yang akan membenci kita, memfitnah kita, tapi itu bukan urusan kita. Perasaan orang terhadap kita itu bukan urusan kita, saudara. Terkadang kita udah baik sama dia, tapi dia bikinnya jahat, ya itu urusan dia. Nggak usah terlalu dibawa perasaan, kenapa ya dia begini ya, kenapa ya. Akhirnya kita jadi asam lambung. Tunggu ya, saya mau difoto dulu biar bagus hasilnya. Soalnya ini kameramen gini ya, nanti dia ambil foto saya terus ditayangkan nanti. Jadi kita foto ya. Sudah, setelah itu kamu balik ke belakang supaya konsentrasi saya tidak terganggu. Haleluya ya. Supaya kan tuh hasilnya udah paling bagus, yang penting kelihatan kurus loh. Kalau gendut tolong diedit. Pret. Ya kurus atau gendut itu sudah berbahagialah saudara ya, karena lemak itu seperti dosa. Jangan ditutupi tapi dihilangkan. Apalagi diedit ya, jangan ya, itu pembohongan publik. Kok saya lihat di foto kurusnya, begitu ketemu astaga gendut banget. Kalau saya tuh bersyukur orang lihat saya di kamera itu 3 kali lebih gendut. Makanya kalau ketemu, ih Bu Debbie itu tidak segendut di TV ya. Haleluya. Lumayan lah penghiburan ya. Puji Tuhan, saya nggak pernah edit biar kurus, biar gendut, ya sudah apa adanya saja saudara ya. Yang penting bagaimana Tuhan menilai kita. Nggak usah peduli dengan penilaian orang. Yang penting hati kita sama Tuhan tuh benar. Karena kita tidak bertanggung jawab atas omongan orang terhadap kita. Ya, wanita ini diomongin, berisik dia, Tuhan usir dia. Coba kalau wanita ini baper, orang Kristen macam apa itu? Murid Yesus kok suruh usir orang yang datang sama dia loh. Aduh, kita ini kalau mau ngikuti omongan orang sekarang, ya luar biasa saudara. Makanya saya juga belajar ya. Pendeta macam apa? Diminta doa ndak mau. Kan saya udah bilang, saya tidak terima titipan doa. Kecuali ada orang kritis atau mau bertobat, pengakuan dosa saya terima. Kalau yang suaminya selingkuh ya apa, doa sendiri, jangan titip saya. Apalagi ibu doakan suami saya biar bertobat ya, no. Kenapa? Saya tidak mencintai suamimu. Jadi tidak mungkin saya menangis buat suamimu. Doa yang menggetarkan hati Tuhan itu doa dengan tangisan. Makanya Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan keluargamu. Tidak ada pendeta mau menangis buat kau. Dengar baik-baik ya. Jangan titip doa sama pendeta. Amin. Apalagi sama saya tidak terima. Ya, lalu ada yang bilang, ibu tuh pendeta macam apa? Pendeta A, B, C mau lo mendoakan orang. Kalau tidak mau dengan prinsip saya, kamu silakan ikut pendeta sana. Nggak usah dengar khotbah saya di YouTube. Ya, nggak usah subscribe. Loh, bener, unsubscribe saja. Karena itu prinsip saya. Saya mengajari jemaat. Karena saya bukan pendeta, tapi ini Pak Andre nggak bisa khotbah begini. Nanti jemaatnya keluar semua dari gereja. Kemarin ada seminar hamba-hamba Tuhan di Manado. Ada pendeta angkat tangan, Bu Debbie, saya meniru omongan ibu loh. Saya bilang sama ada jemaat saya datang kan, Pak Pendeta saya minta didoakan. Jangan cari pendeta, jangan minta didoakan, cari Tuhan. Itu jemaat saya keluar Bu dari gereja saya. Astaga saudara ya. Saya bilang, Pak, ya jangan ditiru, ini hanya dilakukan oleh para ahli. Ini adegan berbahaya. Jadi saya bilang, gembala ndak bisa ngomong begitu. Kalau gembala ada jemaat datang doa sini, saya doakan ya. Tapi setelah ini ibu cari Tuhan Bu.
Nah, itu gembala. Karena saya ini juga manusia, tapi Tuhan itu maha kuasa. Waktu ibu duduk di kaki Tuhan, ibu cari Tuhan, itu Tuhan senang, maka Tuhan mendengar doa ibu. Nah, itu gembala. Saya tidak bisa jadi gembala. Makanya saya nggak buka gereja. Orang tanya, Bu Debbie buka gereja di mana? Enggak, di YouTube saja. Kalau saya buka gereja, kepahitan semua itu jemaat. Ya. Tapi kita wanita-wanita yang luar biasa, saya mau bilang, punyalah iman seperti wanita ini. Yang usir dia siapa? Murid Yesus loh. Ini pengerja di gereja kan? Ini wakil gembala, pengerja, usir dia. Makanya jangan terlalu baper. Jemaat sekarang baru diomongin apa udah pindah gereja. Engkau pindah terus sampai engkau temukan yang bagaimana. Justru ketika engkau merasa direndahkan, mungkin saya ini harus berubah ya, saya ini tukang tersinggung. Ini perempuan kalau dia mau baper, dia udah bilang, orang Kristen macam apa itu murid Yesus tuh? Jangan ikut lagi tuh, Yesus itu muridnya. Masa saya diusir, dikatain berisik loh. Jangan baper. Orang baper tuh yang rugi dirinya sendiri. Engkau makan dalam, asam lambungmu naik, kena GERD. Nanti kalau sudah GERD, jantung berpacu cepat. Lalu apa? Sulit tidur. Akhirnya depresi. Depresi akut, gak terlayani, tetap baper. Gila kau. Amin. Ngomong amin gak apa-apa. Biar kita tahu apa yang akan menjadi penyebab kenapa orang Kristen kebanyakan mengalami hal-hal seperti itu. Engkau terlalu baper. Ya, jangan dengarkan semua omongan orang. Ini jelas-jelas suruh usir loh. Usir dia Tuhan, bikin ribut. Lalu Yesus ngomong apa? Yesus bilang, jawab Yesus, aku ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tertolak lagi gak saudara? Sorry, aku gak datang untuk kamu, cuma untuk orang Israel, bukan untuk orang Kanaan. Lalu perempuan itu ngomong, dia mendekat, bukan menjauh. Semakin engkau mendapat tantangan, semakin engkau merasa jawabanmu tidak ada harapan, semakinlah mendekat kepada Yesus. Katakan, jangan malah menjauh. Karena ketika engkau menjauh, keadaanmu akan semakin buruk. Kenapa engkau harus semakin mendekat? Itu tantangan iman. Seringkali Yesus itu menguji kita. Dia pengen lihat sampai di mana imanmu. Katakan amin. Ya, iman baru bisa dikatakan itu luar biasa ketika engkau menang terhadap semua tantangan. Karena itu Tuhan punya time limit. Semakin berat pergumulanmu, semakin lama dijawabnya, semakin besar kemuliaan yang akan engkau terima. Baca ini, tadi saya baca ini saudara. Ya, di dalam salib itu segala sesuatu dijadikan baru. Hanya ketika ada salib dalam hidup kita, maka hidup ini bisa dibaharui. Tapi orang Kristen tidak mau yang namanya salib, proses, pergumulan, tekanan, tidak enak, berat, sakit. Kita nggak mau, padahal tidak ada kemuliaan tanpa salib. Makanya jangan jadi orang Kristen murahan yang tidak mau menderita. Saya ini ikut Yesus puluhan tahun, menderita terus. Ya, baru hari-hari ini saya merasa bagaimana Tuhan itu membawa saya naik. Tapi dari dulu menderita. Makanya kalau orang lihat IG saya sekarang, yang dipamer, yang enak-enak, yang baik-baik. Dulu waktu saya menderita belum ada Instagram. Kalau sudah ada, saya foto, saya pelayanan naik motor bonceng 5, anak 3 di belakang. Cuma dulu kan belum ada. Kalau sudah ada, saya foto. Hujan-hujan pakai mantel hujan dengan suami berdua pelayanan di desa, pakai jas hujan. Hujan dingin di bawah halilintar menggelegar. Dulu belum ada Instagram, belum ada Facebook. Pas kita sudah seneng-seneng. Lu nggak lihat sih waktu saya diproses berakar ke bawah. Orang tuh kalau berakar nggak ada yang lihat, tapi ketika berbuah dilihat. Ketika lihat buahnya banyak yang iri, tuh kok enak banget ya buahnya, pret. Kalau engkau lihat ada buah yang enak, yang indah, itu prosesnya pasti berat. Amin. Ya, makanya jangan cuma lihat yang sekarang, tapi serba salah. Kemarin saya pulang dari Singapura, saudara, pelayanan. Sudah tinggal 15 menit lagi tulisannya mau boarding. Kita lari saudara, kan jauh itu ya. Lari ke terminal 1. Jalan jauh sekali, sampai di sana gate-nya belum dibuka. Padahal tulisannya tinggal 5 menit. Ada di situ tempat duduk cuma sedikit, sudah penuh dengan orang umroh. Saya bilang sama suami, kaki saya sudah mau meledak ini. Bagaimana ya?
Suami saya bilang, kita ngemper aja di situ yuk, duduklah kita di karpet di bandara. Ada teman saya satu ngomong gini, Bu, ibu jangan duduk kayak gitu loh, ibu itu public figure. Saya bilang, oh ya, public figure. Dia bilang, jangan duduk gitu, nanti ada jemaat yang lihat. Saya bilang, peduli amat. Emang kenapa kalau duduk kayak gini? Emang salah? Terus dia bilang, masalahnya ibu naik bisnis kelas. Harusnya di lounge. Saya bilang, enggak apa-apa, biar ketahuan kalau bisnis kelasnya dibeliin. Orang yang lihat kita tuh kaget kan, begitu duduk, di bisnis kelas. Langsung ngomong nih, pasti tiketnya dibeliin orang. Nggak ada orang duduk bisnis kelas mau ngemper begitu. Gaya suami saya udah tidur sandaran begitu. Bener aja teman saya itu di sebelah sana ngomong, Bu, jangan duduk di situ, nanti ada jemaat lihat. Nggak apa-apa, saya capek, kaki saya udah mau pegel. Enak jadi orang tuh apa adanya, saudara. Nggak usah pencitraan, ya. Saya bilang, saya memang begini biasa, Bu, nggak apa-apa. Bener ada jemaat lihat, Ibu Debbie ya. Terus teman saya di sana, tuh kan apa saya bilang. Saya bilang, iya kenapa ibu? Shalom ibu, aduh kakak saya di Amerika tiap hari dengar ibu. Saya juga tiap hari dengar ibu. Ibu boleh foto? Boleh, tapi kamu duduk di bawah ya. Kita foto bareng-bareng ngemper di sini ya. Dia ikut loh duduk. Kalau kamu suruh saya berdiri, saya tidak mau foto. Akhirnya dia duduk di samping saya, terus difoto. Kan enak kan? Ya, kita tuh nggak usah apa ya saudara, maksudnya jaim. Terus kita dengar omongan orang, kita sakit hati sendiri. Ya, ketika perempuan ini ditolak oleh Yesus, diomongin, maaf ya, saya datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang yang lain. Lebih gila lagi, Yesus tuh ngomong di bawah apa? Ya, tetapi perempuan tuh semakin mendekat, bahkan dikatakan apa? Menyembah dia sambil apa? Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ketika dia mengalami penolakan, bahkan Yesus sendiri menolak dia. Dia tidak menjauh dari Tuhan, tetapi dia semakin mendekat, malah semakin menyembah. Percayalah saudara, ketika engkau menjauh dari Tuhan, hidupmu tambah hancur. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa di luar Tuhan. Seburuk apapun keadaanmu, seberat apapun pergumulanmu, tetapkan, aku mau tetap melekat pada Yesus. Aku tidak akan menjauh dari Tuhan. Aku akan semakin menyembah dia. Walaupun orang ngomong apa. Yesus ngomong apa saudara? Ini yang lebih luar biasa lagi. Yesus berkata begini, waktu dia mendekat menyembah, Yesus bilang apa? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kira-kira kalau kita orang Kristen zaman now diomongi gini, udah murtad nggak? Yang ngomong Yesus loh, aku disama-samakan sama anjing. Marah nggak? Marah. Ini tamparan keras buat kita saudara. Kalau engkau mau dikatakan memiliki iman yang teguh, yang luar biasa, jangan tersinggung ketika engkau dengar kata-kata. Jangan marah ketika kau dikatain begini. Jangan tersinggung, jangan iri hati. Ada orang yang datang sama saya, Bu Debbie, saya dengar cerita loh, ibu diomongi gini. Saya tertawa, biasa. Kok ibu tertawa? Terus saya mau apa? Tuhan itu kasih saya tangan dua untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau tangan tiga, satu buat tampar mulutnya orang itu. Amin. Tuhan kasih kita tangan dua, tutup saja kuping kanan kirimu. Tapi saya dengar ibu diomongin gini, aduh ngapain sih peduli dengan omongan orang? Tapi menyakitkan loh Bu, biarin aja. Lihat aja nanti buahnya. Pada akhirnya buah yang akan membuktikan. Nggak usah peduli, nggak usah dengar, cuek aja, kita bersama dengan Tuhan. Ya terus kita mau buat apa? Malah semakin memperpanjang keadaan. Nggak ada lah di antara kita yang seperti wanita ini. Yesus yang ngomong, aku ini datang bawa roti buat anak, bukan buat anjing. Seheboh-hebohnya kita difitnah, belum ada mungkin yang ngatain kita anjing. Belum ada kali yang memfitnah kita seberat itu. Sekalipun berat mungkin, suami saya difitnah pencuri keyboard di gereja, dibuat, disebarkan kemana-mana. Saya bilang sama suami saya, nggak apa-apa. Ya puji Tuhan kalau kita difitnah, itu artinya mau naik kelas yang lebih tinggi. Ya kita tidak bisa menahan mulut orang untuk bicara, tapi kita bisa mengontrol hati dan otak kita untuk berespon sesuai firman Tuhan. Ya biar aja, ya orang itu kalau iri hati nanti makin panas hidupnya. Ya benar saudara, ketika kita itu fokus sama Tuhan, doakan saja.
Nah, ada orang datang, Bu, saya dengar loh Bu, tapi Bu, kalau cuma cerita di telepon kayaknya nggak seru, ceritanya panjang, kita ngopi yuk. Terus saya tanya, Ibu ngajak saya ngopi untuk bahas cerita orang tentang saya? Iya. Nggak usah Bu, saya nggak ada waktu untuk mendengarkan yang negatif. Kenapa? Aduh, membuang waktu, buang energi ya, buang tenaga. Kalau Ibu ngajak saya ngopi untuk kita ngobrol tentang kebaikan Tuhan, saya mau. Tapi ngopi ngomongin fitnahan orang terhadap saya, ngapain? Saya deh. Kita nggak bisa kontrol mulut orang, kita hanya bisa mengontrol hati kita. Jadi Ibu simpan itu cerita. Jadi Ibu nggak mau dengar? Enggak, simpen aja. Ibu tutup di tanah lama-lama. Tapi kalau Ibu mau mikirin, silakan Bu. Kan ada orang kepo, dengerin cerita orang, bukannya dia bilang, janganlah, saya percaya Bu Debbie nggak gitu-gitu, sudah selesai kan? Enggak. Dia ceritakan lagi ke orang lain, dia ceritakan lagi ke orang lain. Orang-orang seperti itu, saudara, tidak akan diberkati hidupmu. Hari ini kita belajar, saya sangat berhati-hati, jangan menghakimi, karena tidak seperti yang kita lihat seringkali. Kalau apalagi ada orang datang membawa cerita buruk ke kita, tandai dulu orang ini. Karena orang yang baik itu pasti mengeluarkan mulut yang baik. Ya, sementara kita bergaul dengan siapa? Engkau bergaul dengan orang yang toksik, yang tiap hari menceritakan kejelekan orang lain, maka engkau juga akan teracuni, keracunan kau. Jangan, saudara. Tetapkan engkau bergaul dengan siapa hari ini, karena dengan siapa engkau bergaul hari ini akan menentukan hidupmu 5 tahun ke depan. Engkau bergaul dengan tukang gosip, aduh, hidupmu hancur. Ya, engkau bergaul dengan siapa? Tentukan di dalam pergaulan yang positif. Ya, saya tuh kadang diajak orang ngopi, Bu, ayo ngopi, kita ngobrol tentang Tuhan, kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya, dan kita sungguh-sungguh ya. Soalnya ini juga ibu-ibu kepo. Kalau ada orang jalan ke sini tuh matanya teralihkan ke situ semua, nggak ngeliatin saya. Kenapa tadi itu fotografer saya suruh cepat-cepat pergi kau? Karena kau foto-foto di situ, ibu-ibu tuh nggak lihat saya, lihat dia. Berharap mau difoto juga. Ya, itulah orang Indonesia ya, kekepuan mesti ya, fokus saja ke sini, jangan gagal fokus ya ibu-ibu. Yesus ngomong loh, aku tidak membawa roti untuk anjing. Aduh, itu sangat-sangat dalam. Tapi wanita ini terbukti imannya itu luar biasa. Saya yakin itu Yesus juga menguji dia. Yesus mau lihat ini perempuan Kanaan ini benar-benar gak percaya, atau cuma karena dia berharap anaknya sembuh. Tapi ternyata lewat penolakan, lewat ini imannya tetap teguh. Lalu dikata perempuan itu apa? Ada kerendahan hati dari wanita ini. Dia bilang, benar Tuhan, aku ini memang anjing. Namun dia bilang, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, ini perkataan yang lahir dari seorang yang sungguh punya iman dan kerendahan hati yang luar biasa. Di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya satu tujuan Tuhan untuk apa? Membuat kita semakin rendah hati. Kenapa kita harus jadi rendah hati? Karena Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati, tapi Dia akan merendahkan orang-orang yang tinggi hati. Sikap kita di hadapan Tuhan itu akan benar-benar dalam perkenanan waktu kita menjadi orang yang rendah hati. Kita nggak perlu marah dengan orang yang fitnah. Kita nggak perlu marah dengan orang yang merendahkan kita. Ipar kita siapapun, ada orang datang, Bu, mertua saya sama ipar saya itu menyakiti saya terus, Bu. Lepaskan pengampunan. Sudah berkali-kali, Bu, tetap ampuni. Sudah, Bu, doakan. Sudah, Bu. Terus sampai berapa lama ibu saya harus mengampuni mereka? Sampai kamu sudah tidak tersakiti dengan ulah mereka. Itu artinya kamu rendah hati dan sudah melepaskan pengampunan penuh. Sampai kamu tidak tersakiti lagi. Apapun yang dilakukan mertua dan iparmu, tersenyumlah dan berkata, terima kasih Tuhan, karena lewat mertua dan ipar saya, aku dibentuk menjadi indah dan semakin rendah hati. Amin. Jangan ada mertua kau kepahitan. Mertua datang bertamu, kau pindahin pot tanaman. Mertuamu tanya, apa itu? Lidah mertua. Kayak pedang kan? Tanaman lidah mertua itu kan tajam-tajam kayak pedang. Langsung mertuanya pamit satu juga, aku pamit ya. Musuhmu itu bukan iparmu, bukan mertuamu.
Kalau mertua marah-marah sama kau, saya tahu caranya apa. Kasih dia duit. Nggak ada amin nih? Amin ibu-ibu. Saya selalu yang mendorong suami saya untuk kasih mamanya duit. Ya, tiap kali ketemu saya yang kasih duit. Sering saya bilang sama suami saya, "Say, kan selama ini aku terus yang ngasih. Nih ya, kamu kasih dari tanganmu supaya mamamu tahu bahwa kamu itu mencintai dia." Kalau kita ini istri yang punya niat baik, kerendahan hati, tidak mungkin mertua itu jahat. Amin. Jangan cuma mertua-mertua yang bilang amin. Menantu-menantu juga bilang amin. Waktu iparmu jahat, kirimi dia makanan. Tapi jangan kasih sianida. Nanti mati dia. Ya, dulu saya begitu, dia jahat saya masak, saudara. Saya kirim ke rumahnya. Makin jahat lagi, kasih lagi yang baik. Ya, tidak akan pernah kejahatan itu menang dengan kebaikan. Sampai kapan? Sampai kamu tidak tersakiti lagi. Saya banyak dengar kesaksian, "Bu Debbie, terima kasih loh, saya dengerin khotbah ibu. Sekarang, aduh, mertua saya cinta banget sama saya lah, ya kan? Selama ini kau ditipu sama iblis. Mertuamu jahat, kau tambah jahat. Malah kau pengaruhi suamimu tuh ya. Mamamu tuh memang jahat. Lu kebanyakan nonton drama Korea sama sinetron, tapi jarang baca Alkitab. Alkitab bilang musuhmu itu bukan darah dan daging. Musuhmu itu bukan mertua, bukan ipar. Musuhmu itu setan, roh-roh yang ada di udara yang menguasai mertuamu. Kalahnya bagaimana? Waktu engkau kalahkan dengan kebaikan. Doakan dia, itu baru kita menang. Saudara, Yesus mengata-ngatai wanita ini, tapi imannya teruji. Ya, dia berkata, "Memang Tuhan, aku ini anjing. Tapi anjing itu makan sisa-sisa yang jatuh dari meja tuannya. Aku makan sisa-sisa itu." Maka Yesus berkata kepadanya apa? "Hai ibu." Kenapa Yesus bilang apa? "Hai ibu, besar apa? Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kenapa Yesus perlu menguji iman ibu ini? Supaya kalau anaknya sembuh, ibu ini tidak langsung melupakan Tuhan. Banyak orang ketika sembuh dia tidak cari Tuhan lagi. Banyak orang ketika suaminya sudah dipulihkan, dia lupa sama Tuhan. Banyak orang ketika anaknya dipulihkan, dia nggak cari Tuhan lagi. Banyak orang waktu susah dia berdoa, waktu susah dia kudus. Tapi ketika dia sudah diberkati, dia lupa diri, dia tinggalkan Tuhan, dia nggak mengasihi Tuhan lagi. Saudara, Yesus tahu pergumulan ibu ini. Bahkan sebelum dia datang, Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Tapi kenapa Yesus menguji iman ibu ini dengan berkata bahwa dia itu anjing? Ketika ibu ini terbukti, dia berkata, "Memang aku ini anjing Tuhan, tapi aku makan dari sisa-sisa yang jatuh dari meja tuannya." Yang Yesus katakan itu apa? "Ibu, besar imanmu." Iman itu perlu diuji. Mungkin hari ini engkau belum mendapat jawaban doa karena memang imanmu belum teruji. Katakan pada Tuhan, apapun Tuhan, bahkan sampai kapanpun, aku akan tetap mempercayai Tuhan. Kenapa Tuhan mau melakukan itu, saudara? Supaya ketika doamu dijawab, engkau tidak melupakan Tuhan. Ketika kita terima mujizat, kita tidak melupakan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, kenapa sampai hari ini saya mau bersaksi, saudara, saya ikut Tuhan tuh susah terus puluhan tahun. Ya, saya hidup pas-pasan. Tiap terima uang pas habis buat bayar cicilan, berdoa lagi. Tidak pernah mengalami yang namanya kelebihan. Selalu pas, bahkan bergumul menangis di kaki Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberkati kami begitu luar biasa. Tapi saya tetap mau melayani. Saya pergi ke desa-desa, seminar hamba-hamba Tuhan, nggak dapat PK, bayar tiket sendiri. Orang tanya, "Ibu capek banget ya, kenapa ibu mau terbang ke sana ke sini?" Saya baru datang dari Singapura, hari ini saya full pelayanan, besok saya full pelayanan, Jumat saya ke Pasuruan. Saya khotbah di Pasuruan, nanti hari dari Pasuruan saya khotbah di Surabaya. Dari Surabaya saya balik ke sini. Ya, lalu saya akan balik lagi ke Surabaya. Saya bukan cari uang lagi dari pelayanan. Tuhan berkati kami lewat YouTube luar biasa. Kenapa, saudara, saya melakukan itu? Karena saya mengasihi Tuhan.
Bukan waktu saya miskin saya berdoa, Tuhan tolong berkati kami. Lalu ketika diberkati saya lupa. Saya nggak lagi terima pelayanan, saya nggak mau lagi pelayanan. Sampai kemarin ada seorang ibu yang benar-benar nangis terharu. Saya cuma ketemu anaknya di restoran, di satu restoran di kota Solo. Lalu anaknya bilang, Bu Debbie, mama saya pendengar setia ibu. Mama saya mau ulang tahun Bu, dalam waktu dekat nih. Ibu bisa nggak tolong datang ke rumah, kasih mama saya surprise. Saya bilang kalau waktunya cocok, kalau waktunya oke, saya akan datang. Lalu dia WA saya dan waktunya pas bisa. Di Pamulang saudara, saya habis pelayanan 4 kali khotbah hari Minggu. Besok subuh saya harus terbang ke Singapura. Jam 8 malam saya harus ke Pamulang untuk datangi ibu itu. Saya nggak tahu dia siapa. Saya datang, dia begitu terharu. Apakah saya melakukan itu karena berharap dapat persembahan besar? No, saya tahu Tuhan sudah memberkati kami begitu luar biasa. Kenapa saya melakukan hal itu? Karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Itu loh, kita nggak berubah. Engkau dijawab atau tidak dijawab, engkau tidak berubah. Kenapa Tuhan uji imanmu? Engkau harus terbukti punya iman yang besar, supaya ketika masalahmu dijawab, engkau tetap mengasihi Tuhan. Karena banyak orang Kristen hari-hari ini hanya datang pada Tuhan kalau ada butuh. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kalau ada masalah dia datang, kalau ada persoalan dia cari Tuhan. Tapi begitu nggak ada masalah, selamat tinggal Tuhan. Ya, lupa Tuhan, ke diskotik lagi, dugem lagi, mencari lagi sesuatu yang di luar sana. Saudara, kita percaya Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya.